Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 261. Di antara dua pendatang, yang berjalan di depan adalah seorang pria berbaju putih. Pria ini mengenakan pakaian latihan dari kain sutra putih dengan jubah berkibar, dan bahkan setetes hujan pun tidak menerimanya. Yang lainnya berwarna hitam dan memiliki tubuh yang kuat, otot yang kuat. Sebuah penghalang sepertinya telah terbentuk di sekitar tubuhnya, secara otomatis mengisolasi air hujan. Charlie memandang ringan dan melihat bahwa kedua pria ini di luar normal dan keterampilan mereka tidak rendah. Pada saat ini, Ervin Jones yang sedang duduk di jendela mobil dan melihat keluar, tiba-tiba terlihat seperti hantu dan ingin segera lari begitu dia membuka pintu mobil. Mata Charlie cepat dan cepat. Dia meraih kerah belakangnya, dan berkata dengan dingin, "Mau lari kemana?" Oliver Vincent. Mereka adalah Oliver Vincent. Ervin Jones berteriak dengan panik sambil meronta. Wade, biarkan aku pergi. Aku tidak ingin mati. Pria kokoh itu mencibir, "Kamu bisa mengenali saudara-saudara. Kamu sedikit berpengetahuan. Tetapi sebelum saudara kita selesai, tidak ada di antara kamu yang harus pergi." Oliver Vincent. Charlie memandang mereka berdua, mengerutkan kening untuk beberapa refleksi. Ada sepotong berita tentang pencarian panas tahun sebelumnya, yang disiarkan di beberapa stasiun TV dalam satu putaran. Dan dia tidak sengaja menontonnya saat memasak di rumah. Kabar tersebut adalah sepasang perampok keji yang membajak putra orang terkaya di Haicheng dan menuntut uang tebusan sebesar 80 juta. Ujung-ujungnya, orang terkaya pun punya tulang punggung. Tidak hanya tidak memberikannya, dia juga menghabiskan 100 juta untuk mengundang para tetua dari aliansi asosiasi Guwu di Nangwang untuk meminta agar putranya diselamatkan. Kekuatan tempur Liga Angkatan Bersenjata Nangwang adalah yang pertama di provinsi ini. Dengan angkatan bersenjatanya tersebar di seluruh Nangwang, dan kekuatannya sangat besar. Setelah Liga Angkatan Bersenjata mengeluarkan perintah yang diinginkan, itu sama saja dengan mendirikan jaringan manusia di seluruh langit dan bumi. Elder Isaac memiliki kultivasi yang mendalam, peringkat kelima di seluruh Wulik, dan dia terkenal. Saat itu, semua orang menunggu dan menunggu para perampok berlutut dan memohon ampun. Akibatnya, Penatua Isaac memburu selama 7 hari. Tetapi dia bahkan tidak menemukan bayangan para perampok. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan muka, dia harus meminta seluruh Wulik untuk dikirim. Tetapi mereka masih diburu oleh para perampok. Setelah para perampok melarikan diri, mereka memotong salah satu telinga putra orang terkaya sebagai ancaman. Dan uang tebusan dinaikkan menjadi 300 juta. Orang terkaya harus dengan jujur membayar uang tebusan 300 juta kemudian menebus anaknya. Secara khusus, terlihat bahwa kekuatan Oliver Vincent memang hebat. Dan mereka terbang berkeliling untuk melakukan kejahatan. Orang biasa tiba-tiba menjadi sasaran mereka. Dan mereka tidak bisa lepas dari cengkeraman. Oliver Vincent datang kali ini, membidik langsung ke Elsa, untuk membunuh Elsa. Wajah Elsa berubah tajam setelah saya datang ke Aurus Hill. Saya selalu tidak menonjolkan diri dan tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Mengapa kamu membunuhku? Pria kokoh itu mencibir, "Saat ini kami tidak punya keluhan dengan Anda, apalagi mengenal Anda. Hanya saja seseorang menghabiskan uang untuk membeli hidup Anda." Elsa bertanya, "Siapa itu? Siapa yang menginginkan hidupku?" Orang besar itu tersenyum dan berkata, "Mengapa orang mati masih memiliki begitu banyak masalah?" Charlie menjaga Elsa dan istrinya Claire saat ini, dan berkata dengan dingin, Apakah Anda berani membunuh di depan saya? Pernahkah kamu bertanya padaku?" Pria berpakaian putih itu berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Kami dua bersaudara telah membunuh banyak orang. Kemerosotan sepertimu bahkan tidak pantas untuk dibunuh oleh kami. Bagaimanapun,
Pria berpakaian putih itu berkata lagi, namun, karena kamu tidak memiliki mata panjang di tanganku hari ini, maka nasib kalian semua sudah berakhir. Wajah Claire dan Elsa pucat karena ketakutan. Orang-orang ini terlihat seperti malaikat maut, dan mereka pasti telah melihat darah di tangan mereka. Sangat marah dan menakutkan. Charlie berkata kepada Claire, "Claire, bawa Elsa ke mobil. Jangan khawatir. Serahkan padaku." Bab 262. Claire tidak ingin saya tidak. Aku bersamamu. Charlie berkata dengan dingin. Pergi. Jangan tinggal di sini untuk mengganggu saya. Itu akan menyakiti kita semua saat itu. Claire mengangguk lalu menarik Elsa untuk kembali ke mobil. Elsa ditarik olehnya dan terhuyung. Sebuah batu putih terlepas dari sakunya dan jatuh ke tanah. Saat ini, Charlie mencibir dan berkata, "Dua semut, beranikah kau berteriak di depanku? Kalian berdua benar-benar lelah dan bengkok." Pria kekar itu tersenyum menghina dan berkata, "Aku tidak tahu siapa semut itu. Kamu bisa mencobanya." Setelah selesai berbicara, pria kekar itu meledakkan kepala Charlie dengan pukulan, dan angin kepalanya sangat kuat. Dan dia sepertinya menghancurkan kepala Charlie secara langsung. Melihat ini, Charlie berkata dengan ringan hal-hal yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Setelah itu, dia menendang pria besar itu dengan kakinya. Secara akurat menendang bagian penting itu. Meski sosok pria bertubuh besar itu cepat, namun tidak secepat Charlie. Dalam sekejap, dia tidak bisa lagi melihat di mana Charlie berada di depannya. Dan segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di selangkangannya. "Apa?" Pria bertubuh kekar itu tiba-tiba berteriak, memasukkan tangannya ke dalam celananya, dan jatuh ke tanah dengan pinggang tertunduk. Sepotong darah perlahan-lahan keluar dari celananya. Pria kekar itu akan pingsan kesakitan, dan melolong dengan sedih, "Kakak laki-laki. Kakak laki-laki, telurku pecah." Pria berbaju putih tidak menyangka Charlie akan lolos dari serangan adiknya. Yang lebih luar biasa adalah dia tidak hanya lolos dari serangan itu, dia bahkan melukai adik laki-lakinya dengan satu pukulan. Ini membuat wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia memandang Charlie dengan heran. Dia juga orang yang memiliki basis kultivasi, dan dia sepenuhnya sadar akan apa ini. Itu adalah mantra keluarga dalam yang sangat kuat. Setidaknya ada prajurit yang telah berlatih selama lebih dari beberapa dekade. Tetapi pria muda di depannya baru berusia 20-an. Dan dia tidak berharap menjadi tuan yang tak terlihat. Jika dia bertarung melawannya, dia hanya bisa bermain imbang. Pada saat ini, Charlie menginjak wajah pria kokoh dengan sol sepatunya. Menginjak kepalanya ke dalam air berlumpur. Dan berkata dengan senyum main-main, "Bukankah kamu sombong dengan saya sekarang? Aku tidak bisa menjadi laki-laki sekarang. Mewawancaraimu. Bagaimana rasanya menjadi seorang Kasim?" Kerikil di tanah membuat beberapa noda darah di pipi pria kekar itu. Dia menahan rasa sakit dan penghinaan. Dan berteriak dengan liar, "Kakak, potong anak ini. Potong dia." Baru saja dia ditendang dan diledakkan oleh Charlie. Dia telah ditinggalkan. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam. Jika dia digantikan oleh orang biasa, tidak akan ada kehidupan yang tersisa. Sekarang, dia tidak bisa lagi peduli dengan akarnya. Dia hanya menginginkan nyawa Charlie. Melihat Charlie menginjak wajah adik laki-lakinya, menghina sesuka hati. Pria berbaju putih itu memiliki wajah muram seolah-olah meneteskan air. Dalam kemarahan, dia tidak peduli tentang jangkauan tak terduga Charlie dari tangannya. Hanya berpikir untuk membunuhnya dan membalas dendam saudaranya. Jadi dia meraung dalam amarah, "Nak, aku akan melepaskan kulitmu dan memakan daging dan darahmu." Charlie berkata sambil tersenyum main-main. "Makan darah dan dagingku. Dengan segala hormat. Dengan keahlian kucing berkaki 3 Anda. Memakan kotoran saya sudah lebih dari cukup." Kamu, pria berbaju putih menjadi gila.
Oliver Vincent memiliki reputasi bergengsi di jalan ketika mereka akan terlihat dihina seperti ini. Pria itu mengertakkan gigi dan berteriak histeris, "Aku melawanmu." Bab 263. Detik berikutnya, semua orang merasa ada bunga di depan mereka. Dan sosok pria berpakaian putih itu berubah menjadi hantu dan meninju pintu Charlie. Saat pria berpakaian putih itu meninju, gelombang udara terjadi di sekelilingnya, memaksa hujan di sekitarnya menghilang secara tidak sengaja. Kemanapun angin kepalanya berlalu, semua hujan berubah menjadi uap. Ini membunuh orang. Ervin Jones merasa ngeri dan kembali untuk masuk ke bawah mobil. Elsa, yang baru saja ditarik ke dalam mobil oleh Claire, sangat takut hingga dia menahan nafas dan sangat gugup. Karena takut penyelamatnya akan mati di sini karena dia. Meskipun Claire juga sangat gelisah, dia merasa bahwa Charlie pasti bisa mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Pada saat ini, Charlie mengamati pria berpakaian putih dengan wajah dingin. Dia sama sekali tidak melihat serangan pria berpakaian putih itu di matanya. Tetapi ketika dia sudah dekat di depannya, dia memegang tangan pria berpakaian putih itu dan memutarnya 80 derajat. Ada derak sendi, disertai dengan raungan keras pria berpakaian putih. Seluruh telapak tangan terkilir dan cacat total. Tulang dan urat patah. Dan seluruh pergelangan tangan terkulai lemas. "Kakak laki-laki," pria besar di tanah itu tiba-tiba berteriak. Charlie tidak melihatnya dan menginjaknya lagi dengan satu kaki. Bentak, dada pria kekar itu tiba-tiba runtuh dalam-dalam, menelan beberapa suapan udara berlumpur, diikuti beberapa suapan darah. Kemudian, tubuhnya bergetar beberapa kali, dan tidak ada gerakan. Kakak kedua, pria berpakaian putih itu akan pingsan saat ini. Matanya terbelah, memperlihatkan cahaya yang ganas, dan semburan energi pecah di sekujur tubuhnya. Pria berpakaian putih itu meremas tangannya menjadi cakar elang, dan bayangannya bergoyang di udara. Ada lusinan bayangan tangan di udara, dan kepadatannya tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Charlie tidak bergerak. Mata pria berpakaian putih itu menunjukkan ketajaman. Dan dia tiba-tiba menunjuk ke bola mata Charlie. Jari ini mengembunkan seluruh energi tubuhnya. Pastikan untuk membunuh musuh dengan satu pukulan. Menyodok rongga mata Charlie. Langsung menembus bola mata. Menusuk jauh ke rongga mata. Dan menusuk otaknya. Dan kekuatan batin di jari-jari itu bisa langsung menghancurkan kepala Charlie seperti semangka. Charlie berdiri dengan dingin dan tiba-tiba tertawa. Tak terpecahkan. Dia dengan santai menamparnya. Tidak ada yang tahu. Dia memiliki aura di telapak tangannya. Tamparan ini lebih kejam dari tabrakan mobil. Ledakan. Dengan gerakan tangannya, Charlie menamparkan pria berpakaian putih itu ke tanah dengan gerakan seperti anjing. Ada ketenangan di sekitar. Claire membuka matanya dengan kuat. Hampir tidak bisa mempercayainya. Ervin Jones juga terkejut. Keduanya benar-benar Oliver Vincent. Kekuatan ini sedikit tidak sesuai dengan rumor. Dalam legenda, bos paling kuat ditampar ke tanah oleh Charlie. Bagaimana mungkin pria berpakaian putih itu jatuh ke tanah? Tidak bisa bangun lagi. Jantungnya sangat terkejut. Bab 264. Tamparan ini sepertinya meremehkan. Tetapi ketika tamparan itu jatuh, beberapa nafas internal yang kuat menembus ke kepalanya. Bergegas ke seluruh tubuh di sepanjang meridian. Seperti sekering, membiarkan beberapa pembuluh darah penting di tubuhnya. Semua meledak. Semua pembuluh darah penting di tubuhnya meledak dan semua keterampilannya telah hilang. Pria berpakaian putih itu sangat terkejut dan berteriak kesakitan. Mampu memiliki kekuatan batin yang tersembunyi benar-benar tak terduga. Dan dia tidak bisa melihat detail Charlie sama sekali. Bahkan orang pertama di Liga Wu sudah mendominasi daerah Nangwang. Tidak mungkin memiliki keterampilan yang kuat. Dan keahlian Charlie mungkin masih di atasnya. Dari mana orang ini berasal? Dia dan saudaranya. Kali ini di sini bukan untuk membunuh, tapi untuk mati.
Pada saat ini, Charlie membanting pangkal pahanya dengan pukulan. Dan selangkangannya meledak di perutnya dengan pukulan. Dan seluruh tubuhnya seketika menjadi tidak berguna dengan tangan dan kakinya tidak sadarkan diri. Hanya satu langkah lagi dari kematian. Dengan satu pukulan ke bawah, Charlie menatap pria berbaju putih merendahkan. Matanya penuh dengan rasa dingin yang tak tertahankan. Dan suara dingin itu bertanya, katakan, siapa yang akan membunuh Elsa? Wajah orang kulit putih itu kelabu seperti kematian. Saat ini, dia telah dihapuskan. Bagi pejuang, hidup lebih buruk dari kematian. Dan jiwanya hancur total. Dia dengan putus asa berkata, kamu bunuh aku. Biarkan aku mati dengan bermartabat. Charlie berkata dengan dingin. Martabat. Anda tidak layak. Jika Anda tidak memberitahu Master Wade di belakang layar, saya akan mematahkan semua meridian di tubuh Anda. Sehingga Anda bahkan tidak bisa mengedipkan kelopak mata selama sisa hidup Anda. Kemudian saya akan mengirim Anda ke kantor polisi. Anda tampaknya adalah penjahat yang dicari. Dan saya dapat menukar banyak uang. Lalu aku akan membiarkanmu berbaring dan masuk penjara selama sisa hidupmu. Pria berpakaian putih itu berkata dengan takjub, saya lebih rendah dari orang lain dalam keahliannya. Dan saya bersalah atas kematian. Saya hanya meminta Anda untuk memberi saya akhir yang bahagia di sini. Charlie mengangguk, katakan. Katakan. Aku akan memberimu yang bahagia. Pria berpakaian putih itu ragu-ragu sejenak dan berkata, majikannya adalah sepupu Elsa. Kita harus membunuh Elsa di Aurus Hill untuk mencegahnya hidup. Charlie mengangguk samar, jika itu masalahnya, maka kamu bisa merasakan kematian. Dengan mengatakan itu, Charlie menggunakan teknik untuk langsung menyetrum orang kulit putih itu sampai mati. Elsa kaget saat mendengar perkataan mereka berdua. Apakah sepupunya yang ingin membunuhnya? Mungkinkah itu yang terjadi di rumah? Dia tidak ingin membiarkannya kembali ke Eastcliff hidup-hidup. Bukankah ini terlalu kejam? Pada saat ini, Ervin Jones keluar dari bawah mobil dan melihat batu putih yang dijatuhkan Elsa sebelumnya ke tanah. Dia dengan cepat mengambilnya. Dan ketika dia akan menyerahkannya padanya, dia terkejut. Nona, bukankah ini batu kedamaian dan kekayaan? Mengapa itu ada di tanganmu? Elsa terkejut dan bertanya dengan heran. Apakah kamu tahu itu? Ervin Jones menggaruk kepalanya dan menyeringai, saya menjual batu ini kepada Tuan Wade. Kemudian, dia tidak tahu di mana dia kehilangannya. Dia berlari dan bertanya, apakah saya memiliki batu yang sama? Sayangnya, hanya ada satu batu di dunia. Di mana yang kedua? Saya tidak mengetahuinya saat ini. Elsa tidak bisa mempercayainya. Dadanya seperti sesuatu yang meledak. Dan kata-kata Ervin Jones terus bergema di telinganya. Dia bergumam, apakah batu ini satu-satunya di dunia? Hanya yang ini. Ervin Jones berkata dengan tegas, tidak ada dua daun yang identik di dunia ini. Juga tidak mungkin ada dua batu yang identik. Saya tahu bahwa batu ini pasti yang ini dan hanya yang ini. Berbicara tentang ini, Ervin Jones menghela nafas, hei. Sayang sekali. Saya tidak pernah dapat menemukan batu yang serupa untuk Tuan Wade sejak saat itu. Pak, menyeberang. Dia menyimpannya dariku begitu lama. Penyelamat yang dia rindukan. Kekasih mimpinya sejak lama. Ternyata adalah dia. Dia benar-benar jatuh cinta dengan suami pacar yang baik. Charlie. Dia sangat putus asa sampai dia menangis. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Apakah ada yang lebih ironis dari ini di dunia? Bab 265. Saat ini, Elsa disambar petir. Dia menatap Charlie, yang penuh dengan udara pembunuh, dan hatinya ketakutan. Pada saat yang sama, dia segera mendorongnya ke dalam situasi yang sangat kontradiktif. Dan dari mana Charlie tahu bahwa dia telah dikenali oleh Elsa? Setelah menyelesaikan Oliver Vincent, sudut mulutnya masih mencibir. Oliver Vincent. Namanya seperti seni bela diri. Tapi nyatanya mereka hanyalah dua anjing mati. Namun,
Di mata Ervin Jones, dia sudah terlihat ketakutan. Oliver Vincent telah merajalela di jalan selama bertahun-tahun, membunuh banyak orang dengan kedua tangan, dan tidak pernah menderita kekalahan. Seluruh Aurus Hill ketakutan. Namun, mereka begitu kuat sehingga keduanya benar-benar mati di bawah dua gerakan Charlie, yang benar-benar membuatnya tidak percaya. Bisa dikatakan, bukankah kekuatan Tuan Wade mampu mengalahkan Aurus Hill? Pada saat ini, Charlie melirik kedua mayat yang berangsur-angsur menjadi dingin, lalu menoleh dan melihat ekspresi Elsa dalam keadaan kesurupan. Dia dengan serius mengingatkan Elsa, sepupumu tidak bisa mempekerjakan mereka untuk membunuhmu kali ini. Kedua, saya sarankan Anda lebih berhati-hati akhir-akhir ini, dan lebih baik menyewa pengawal untuk bersiap. Elsa memandang Charlie dengan ekspresi yang sangat rumit, menyesuaikan napasnya setelah beberapa saat, menggigit bibir, dan berbisik, tapi untuk sementara aku tidak akan menemukan pengawal yang cocok. Sekarang Elsa sedang bergumul dengan pikiran yang saling bertentangan di dalam hatinya. Pertama, orang-orang di keluarga dan sepupunya ingin membunuhnya. Dan kemudian pria misterius yang dia cintai ternyata adalah suami dari pacar yang baik. Kedua hal ini merupakan siksaan baginya, membuatnya merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Bagaimana Claire tahu bahwa pacar yang baik sedang jatuh cinta pada suaminya? Dia melangkah maju dan memeluknya dengan lembut, menepuk bahunya dengan lembut, dan menghibur Elsa. Jangan terlalu khawatir. Karena Charlie bisa bertarung dengan sangat baik. Bahkan Oliver Vincent yang terkenal pun bukanlah lawannya. Anda bisa memintanya untuk melindungi Anda di masa depan. Perhatikan itu pada waktu-waktu biasa. Jika Anda merasa tidak nyaman saat pergi keluar, Anda dapat meneleponnya kapan saja dan biarkan dia melindungi Anda. Apa yang dipikirkan Claire adalah karena suaminya memiliki kemampuan ini. Wajar saja jika dia melindungi teman-temannya. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa seorang pacar yang baik jatuh cinta pada suaminya. Elsa, yang ada di samping, masih sangat kecewa. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia meledak dalam kegembiraan dan jantungnya berdebar-debar. Dia tidak merasa tertekan karena kekasih dalam mimpinya adalah Charlie atau bahkan kehilangan perasaan padanya. Sebaliknya, karena Charlie menyelamatkannya lagi hari ini. Dalam pikirannya, Charlie menjadi pahlawan super yang menyelamatkannya 2 kali. Jika bukan karena Charlie, dia mungkin tidak akan lolos dari malapetaka 2 kali. Ini juga alasan mengapa perasaannya pada Charlie tiba-tiba meningkat jauh lebih banyak daripada saat dia untuk orang misterius sebelumnya. Meskipun dia juga tahu bahwa jatuh cinta dengan pacar yang baik itu terlalu tidak bermoral. Namun, dia juga tahu bahwa keduanya bukanlah benar-benar suami istri. Keduanya menikah karena desakan kakek Claire, dan keduanya tidak pernah memiliki dasar emosional. Bahkan saat dia mengobrol dengan Claire tempo hari, dia mendengar darinya bahwa dia dan Charlie belum pernah menikah satu sama lain, dan mereka masih tidur terpisah. Claire tidur di tempat tidur dan Charlie tidur di lantai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.